Halo guys, lanjut kita ke step 15 kali ini ya. Di sini ada instruksi bahwa kita kan kemarin udah berhasil bikin style CSS file gitu ya. Nah, terus kita di sini disuruh untuk nge-remove style elemen dan semua kontennya. Kalau kita di remove berarti nanti yang di sini bakal balik lagi ke semula nih ya. Cuman kita ikutin dulu instruksinya. Bakal balik lagi ke semula. Cek ini berhasil, submit. Nah, sekarang kita dikasih tahu yang namanya link nih ya. Jadi kita belajar HTML link elemen yang akan disimpan di dalam head. Fungsinya apa? Fungsinya itu supaya nanti bisa ngeload si CSS-nya. Oke. Jadi di sini kita bikin link elemen di sini ya. Kita bikin link elemen, dia self closing, jadi nggak perlu pakai garis miring untuk nutup gitu ya. Terus kita bikin rel atribut. Jadi ada rel ya, atribut ini value-nya kita bikin style sheet. Dan kita targetkan href targetnya ke styles.css. Nah, dia akan tereksekusi. Tuh ya. Jadi targetnya itu si file CSS yang ini. Gitu, mantap. Berhasil harusnya, submit, let's go. Masuk ke step 17. Nah, di sini kita diberitahu untuk supaya bisa kita styling mirip nih ya kayak di mobile ataupun di desktop atau laptop gitu ya. Kita perlu nambahin meta elemen dengan spesial content atribut. Terus di sini ikutin ya. Add the following within head. Oke, jadi di dalam ininya kita copy aja nih. Name-nya viewport, kontennya ini, initial scale-nya ini. Copy, pindahin ke sini. Paste. Cek. Oke, salah. Your code should have two. Oh, kita harus punya dua meta elemen ternyata ya. Jangan cuma satu. Oke. Berarti ini kita copy semua. Simpan di sini. Jadi ada dua metanya ya. Yang satu itu si charset untuk membaca kontennya. Terus ada meta untuk viewportnya. Oke, mantap, berhasil. Submit, kita masuk step 18. Nah, kalau kita cek ini kan di file styles CSS-nya. Nah, sekarang kita belajar properti baru, yaitu background color ya. Fungsinya itu untuk ngerubah warna background-nya. Kita bikin aja di sini background color, propertinya, value-nya brown. Kayak gini. Oh, ini nih salah nih. For the body element ini pasti salah ya, karena harusnya di body gitu ya, salah. Oke. Jadi di sini kita bikin body elemennya atau si selektornya. Terus di sini kita bikin background color brown. Ini akan semuanya jadi coklat ya. Oke, mantap, sesuai ekspektasi. Cek, berhasil, submit. Setelah itu masuk ke step 19. Dia pengen yang tadinya brown ganti ke burly wood. Oke, kita ikutin. Ganti aja, copy ke sini, dia berubah. Mantap. Oke, jadi kita udah bisa ngubah-ngubah warna ya. Background udah bisa keganti, teks udah bisa ke tengah. Nanti teks ini juga pasti bakal bisa diubah warnanya dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke step 20. Di sini kita kenalan sama elemen baru, yaitu div. Div elemen ini digunain biasanya untuk ngedesain layout gitu ya. Terus di sini juga div ini di dalam body elemen nanti adanya. Terus kita disuruh untuk mindahin semua elemennya ke div baru. Oke, jadi di dalam main ini kita perlu nambahin
div tag nih ya, div kayak gini, div, terus yang di sininya kita bikin div juga, terus yang ini kita geser indentationnya, terus si div ini kita tambahin atribut ID, terus value-nya menu kayak gini, bukan ya? Cek, salah. Oke, your div should be nested in the body. Oke, berarti in the body ya, nested in the body, bukan nested in the main. Jadi si div ini ekspektasinya ada di sini, di atas. Ini kita geser ke bawah. Div ini kita geser ke bawah. Nah, ke sini. Yang ini kita geser ke sini. Si main-nya kita geser kayak gini. Oke, berhasil ya. Jadi kita punya elemen div, atributnya ID, value dari ID-nya menu. Terus di dalamnya ada main. Tuh, mantap. Submit, let's go. Sekarang kita masuk ke step 21. Nah, di sini dijelasin sekarang tujuannya itu untuk ngebikin si elemen div ini enggak apa nih namanya? Enggak ngambil semua width dari si page-nya. Terus kita punya width property yang akan nanti ngukur gitu ya, mengatur kelebaran dari si kontennya. Terus juga di sini kita belajar yang namanya kita bisa menggunakan ID selector gitu ya, untuk ngetarget spesifik elemen di dalam sebuah ID atribut. Terus dia itu simbolnya menggunakan hash atau pagar. Nah, contoh di sini kita contohnya pagar atau hash cat itu, ini tuh berarti dia akan mencari sebuah HTML elemen yang punya ID value-nya, yang punya ID dengan value cat gitu. Nah, sekarang kalau kita cek di HTML-nya kan kita udah punya ini nih ya, div, HTML div dengan ID atribut value-nya menu. Berarti kita bisa manggil si menunya gitu. Cek di sini ya. Kita cek, berarti di bawah sini kita bikin ya menu. Ini berarti dia akan nge-select si ID dengan value menu. Terus kita disuruh untuk nambahin property width dengan value-nya 300 pixel. Nah, kayak gini nih, udah berubah. Oke, mantap. Sudah berhasil, submit, lanjut lagi ke step 22. Di sini komen. Ya, komen tuh kalau di CSS seperti kayak gini. Garis miring, bintang, terus ditutupnya bintang, garis miring. Kita disuruh apa nih? Kita disuruh untuk comment out line containing the background color, property, and value. Oke, jadi di sini kita disuruh nge-comment. Kayak gini ya. Nah, gini. Cek. Oke, berhasil. Mantap. Lanjut ke step 23. Kita di sini disuruh untuk nambahin si background color-nya itu di dalam si div-nya ya. Mungkin tujuannya untuk ngelihat ya. Kita coba aja di sini background color terus Berlywood. Nah, di sini. Nah, ini kenapa cuman di sini aja si warnanya ya, enggak semua. Kenapa enggak semuanya gitu? Nah, ini tuh karena kita ngeset si background colornya ini cuman ada di menu gitu ya, di si div-nya doang, bukan di body, bukan di semua body content si HTML-nya. Makanya dia cuman ada di bagian ini aja karena width-nya juga cuman di 300. Kalau misalkan ini kita ganti nih ya 500, dia akan ngelebarin tuh kan
sesuai si width-nya aja gitu. Oke, mantap. Submit. Sekarang step 24 akan lanjut di video selanjutnya. Stay tune terus. Salam programmer best friend.